Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan pada kabar hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini sampai nanti siang hari. Ya, agar pembelajaran kita lebih bermanfaat. Ya, kita bersama-sama membaca doa. Oke? Dipimpin Bapak saja ya baca doanya. Oke. Baca doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, setelah membaca doa, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini tentang tema 4, subtema 1, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Ya. Oke, setelah berdoa, kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, silakan berdiri semua. Ya, berdiri semua, berdiri. Ya. Ya, siap. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan sikap sempurna. Ya, sudah. Silakan anak-anak duduk lagi. Ya, duduk lagi. Oke, pada hari ini Bapak akan mengecek dulu yang duduknya belum rapi. Silakan rapihkan dulu. Barisannya dirapihkan. Iya, rapihkan. Geser sedikit. Oke, udah rapi. Rapihkan duduknya. Iya, sip. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak Bapak kasih waktu 15 menit untuk membaca ataupun literasi. Silakan bukunya anak-anak keluarkan. Silakan dikeluarkan bukunya. Oke, siap? Oke, mulai dari sekarang anak-anak silakan membaca untuk literasi. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak akan menginformasikan kepada anak-anak semua, memberitahukan tentang globalisasi ini. Tentunya anak-anak semua sudah mengetahui tentang globalisasi ini, ya, sudah mengetahui tentang globalisasi, terutama kaitannya dengan lingkungan sekitar kita semua, globalisasi di sekitar kita semua. Ya, nah, coba anak-anak, Bapak pengen bertanya kepada anak-anak semua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di sini terutama, ya, tentang adanya globalisasi apa? Iya, adanya lampu. Zaman dulu lampu tidak ada, ya anak-anak. Zaman dulu lampunya apa? Damar, obor, lilin. Ya, tapi sekarang ada lampu. Ini adalah salah satu dari globalisasi. Lampu ini dari apa? Lampu tidak akan menyala kalau tidak ada listrik. Iya, anak-anak betul. Ya. Jadi lampu tidak akan menyala kalau tidak ada listrik. Ada lagi tidak di sini tentang globalisasi? Iya, contoh HP Bapak. Ya, ini salah satu contoh dari globalisasi anak-anak. Ya, zaman dulu HP biasa jadul, telepon wartel. Ya, nggak bisa. Kalau zaman dulu juga telepon juga kadang pakai seeng, tahu seeng anak-anak? Ketika bapaknya jauh, pengen menghubungi, pergi ke dapur, ambil panci atau seeng, papa pulang. Ya. Nah, ini salah satu contoh dari globalisasi. Ya. Nah, ini juga karena ada apa? Ada listrik. Listriknya dari mana? Baterai. Nah, berkaitan dengan lampu, HP, kipas, kemudian apa lagi? Jam. Ya, semua itu bisa menyala karena ada listrik. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan kita untuk mempelajari subtema 1 ini
yaitu anak-anak dengan menyimak penjelasan dari Bapak, ya, dengan menyimak penjelasan dari Bapak, anak-anak bisa mengidentifikasikan cara menghasilkan listrik dengan benar. Nah, jadi anak-anak setelah Bapak mendengarkan penjelasan Bapak harus bisa mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya apa lagi? Setelah menyimak penjelasan dari Bapak, setelah menyimak informasi dari Bapak, ya, kemudian penjelasannya nanti di buku ada gambar, yaitu gambar listrik dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak harus bisa melaporkan hasil pengamatan tentang bagaimana cara energi listrik dihasilkan dari PLTA dengan benar. Ya, nah itu. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita kali ini, cuma 2. Ya, anak-anak harus mendengarkan, simak dengan baik. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Ya, tentu dengan adanya energi listrik kita bisa memanfaatkan teknologi. TV, kalau tidak ada listrik, percuma, kita tidak akan bisa nonton. Ya, kipas, ada kipas tapi listriknya tidak ada atau mati lampu, percuma, akan panas. AC pun sama, lampu juga sama. Semua harus membutuhkan energi listrik. Ya, membutuhkan energi listrik. Nah, listrik ini anak-anak adalah sebagian dari contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, salah satu contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Makanya ketika nanti lama-lama terus dipakai oleh manusia, oleh kita semua, dipakai ngecas, dipakai nonton TV, dipakai kipas angin, pakai semuanya, mesin cuci, ya, lama-kelamaan listrik ini akan habis. Kenapa? Karena listrik tadi adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Lama-kelamaan akan habis. Nah, oleh sebab itu sekarang manusia, para ahli, bagaimana agar listrik ini bisa dihasilkan dari alam? Ya, sekarang banyak. Nah, anak-anak pasti tahu, coba lihat di bukunya. Salah satunya adalah PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari air. Bisa dengan kincir air, ya, bisa dengan dinamo, ya, dibangun di situ sebuah bangunan di waduk tersebut, kemudian dengan alat yang canggih bisa. Itu PLTA. Belum PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Belum cahaya matahari, ya, atau panel surya. Biasanya anak-anak melihat di lampu merah itu ada yang memanfaatkan panel surya, ya, katanya. Nah, itu, ya. Nah, yang akan kita fokuskan adalah PLTA. Apa tadi PLTA? Iya, pembangkit listrik tenaga air. Air ternyata anak-anak bisa menghasilkan listrik. Ya. Karena listrik lama-kelamaan akan habis, sumber energi yang tidak bisa diperbaharui, maka manusia mau tidak mau harus menciptakan dari alam untuk menghasilkan energi listrik itu sendiri, yaitu dengan cara membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ya, pembangkit listrik tenaga air. Dari situ nanti akan dihasilkan listrik yang dialirkan ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah masyarakat. Ya, yang dekat sungai bisa dibuat dengan kincir air. Ya, tapi sungainya sungai yang mengalir, ya, sungainya yang mengalir. Dibuat kincir air, dari kincir air itulah akan menghasilkan energi listrik.
Ya banyak sekarang di pedalaman karena tidak terjangkaunya listrik, orang-orang pedalaman desa karena banyak sungai mengalir dari pegunungan, kemudian mereka memanfaatkan air tersebut. Nah, inilah globalisasi di sekitar lingkungan, memanfaatkan air untuk sumber energi listrik. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, bagaimana cara membuatnya energi listrik dari air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air? Nah, sekarang anak-anak lihat di buku, di situ, nah ada gambar sebuah sungai atau waduk bisa, atau danau juga bisa, ya. Kemudian di situ ada sebuah bangunan, ya ada sebuah bangunan di buku ada anak-anak, iya di buku ada ya, dibuka. Nah, nomor 1 itu apa anak-anak nomor 1? Iya, air. Nomor 1 pada gambar air. Nomor 2 apa nomor 2 pada gambar? Nomor 2 pada gambar apa anak-anak? Nomor 2 itu adalah pintu masuk, gerbang masuknya air. Ya, ketika mau ditutup tinggal diputar tutupnya. Mirip setir mobil ya, tinggal diputar nanti tutup. Ketika mau dialirkan air agar menghasilkan listrik dibuka. Ya, pintu masuknya dibuka. Setirnya, kan mirip setirnya di situ ya. Iya. Nah itu jadi nomor 1 itu adalah air yang berasal dari sungai ataupun waduk ataupun danau. Yang kedua itu adalah pintu masuk air. Ya perhatikan bukunya. Ya. Sekarang pemanahnya nomor 3. Apa itu nomor 3? Iya nomor 3 itu adalah katup pengaman ya tadi setirnya. Setir itu adalah katup pengaman untuk memutar. Ya untuk membuka memutar. Katupnya namanya katup pengaman atau setir lah kalau ibaratnya setir atau katup pengaman ya. Nah kemudian pemanahnya di situ ada nomor 4. Nah nomor 4 itu apa nomor 4? Iya pipa saluran air untuk masuk ya dari atas kemudian diturunkan. Jadi jangan lurus terus ya, jangan lurus ketika membuat sebuah PLTA itu salurannya turun. Tujuannya apa? Tujuannya agar air tersebut ngalir ya dengan deras. Ya, anak-anak. Nah, kemudian nomor 5. Apa nomor 5 itu? Iya, tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba air tersebut naik. Nah, jadi harus ada pengamannya, bukan hanya katup, tapi harus ada pengaman juga. Tangki pengaman tekanan air, mau besar ya tinggal ditarik, mau tutup diturunkan diputar. Nah itu ya jadi ketika dibuka akan ke atas, ketika ditutup akan ke bawah ya, jadi seperti pintu tangki pengaman tekanan air ya. Kami anak-anak udah sampai 4 nih. 1 di situ gambar nomor 1 itu adalah air, nomor 2 pintu masuk, nomor 3 kartu pengaman, nomor 4 apa anak-anak tadi? Iya pipa saluran air, nomor 5 apa? Tangki pengaman tekanan air. Nah baru setelah itu air tersebut akan masuk ya, melewati nomor 6. Apa nomor 6 itu? Iya, katup pengatur turbin. Ya, jadi sebelum ke turbin ada katup lagi, anak-anak. Ya, katup lagi. Jadi tidak langsung semua dimasukkan, seluruh airnya masuk semua. Jadi ada katup lagi. Ya, ada katup lagi. Nah, tuh nomor 7 apa anak-anak? Nomor 7? Nomor 7 adalah turbinnya itu sendiri yang mengubah energi potensial. Apa energi potensial itu? Energi gerak menjadi energi listrik. Ya, nah jadi dari turbin ini, ya turbin yang mengubah energi gerak air atau energi potensial air. Air kan bergerak, apalagi dari tadinya di permukaan atas, kemudian pipanya turun, nah, bergerak.
Karena gerak potensial dari air itu sendiri kemudian dari turbin dirubah menjadi energi listrik. Baru dari situ, ya dari situ kemana? Dari ke dinamo ataupun ke apa? Generator. Ya dinamo atau generator. Nah dari generator ini listrik sudah dihasilkan. Ya listrik sudah dihasilkan. Ya, lihat gambarnya ada generator. Nah, di turbin itu turbin airnya nggak masuk ke sini, nggak masuk ke generator. Ya, hanya gerak air kemudian ke turbin, kemudian airnya turun ke bawah. Ya, ke bawah, ke tanah. Nggak masuk ke generator airnya enggak. Dari turbin itu untuk merubah energi gerak air, kemudian listriknya dipindahkan ke generator. Ya. Nah, dari generator nomor 8 ini kemudian listrik ini akan dialirkan ke nomor 9. Apa itu nomor 9 anak-anak? Transformer. Ya, transformer. Apa transformer itu anak-anak? Transformer itu adalah energi listrik antara dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Nah, di situ kan ada dua. Ya, listrik dialirkan dari generator kemudian ke transformer. Ya, dihubungkan ke transformer. Ada dua sirkuit. Ya, dua sirkuit. Nah, baru dari transformer kemudian listrik dialirkan ke tower atau saluran transmisi. Ya, karena kalau melihat di jalan ada tiang listrik yang kayak menara tinggi, nah itu adalah saluran transmisi tower. Ya, bukan hanya tower kuota sinyal, ya, tapi juga listrik. Ya, kalau yang dekat rumah kita itu saluran transmisinya sudah mengalir ke rumah-rumah. Ya, tapi kalau dari PLTA-nya itu transmisinya masih tinggi besar. Saluran transmisi mengalirkan listrik ke sekitar, ke rumah, ke gedung-gedung, ke hotel. Nah, ini adalah proses pembuatan energi listrik dari PLTA, dari air. Ya, energi potensial air. Ya, pahamnya anak-anak ya dari sampai sini ya. Nah, ini adalah contoh globalisasi. Globalisasi dalam menghasilkan listrik dengan cara PLTA. Nah, awas nih anak-anak, jangan lupa. Sekarang anak-anak lihat bukunya. Silahkan cermati lagi apa yang sudah Bapak sampaikan. Anak-anak perhatikan bukunya masing-masing, gambar tadi. Ya, setelah itu sebelumnya silahkan anak-anak berhadapan dulu, per baris saja ya anak-anak, per baris. Baris itu satu kelompok, baris ini satu kelompok, baris ini satu kelompok, dan baris itu satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan anak-anak bikin sebuah lingkaran atau apa saja supaya bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing berjajar. Ya, silakan. Kemudian setelah itu sudah dengan kelompoknya masing-masing sudah, ya sudah bagus. Silakan anak-anak cermati gambar tadi PLTA, proses pembuatan listrik dari PLTA. Silakan diskusikan oleh anak-anak semua dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Cermati gambarnya, yang belum paham jelaskan oleh temannya yang sudah paham. Oke? Oke, silakan anak-anak cermati gambarnya, Bapak sambil memperhatikan. Sudah anak-anak diskusinya? Ya, kalau sudah silakan anak-anak apa yang tadi Bapak sampaikan, anak-anak presentasikan lagi di depan. Ya, presentasikan lagi di sini di depan. Maju satu kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan maju semuanya.
nanti sampaikan pada teman yang lainnya. Ya, dari proses pembuatan energi listrik dari PLTH. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu maju. Kita kasih big applause, tepuk tangan. Iya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju, silakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Nah, itu adalah proses pembuatan energi listrik dari PLTA dari air. Ya. Nah, sudah. Nanti hasil dari catatan teman-teman anak-anak semua, hasil diskusi tadi tentang proses pembuatan energi listrik dari PLTA, silakan catatannya dikumpulkan. Kemudian setelah itu nanti Bapak akan mengasih nilai koreksi, ya, dikasih nilai berapa nilainya dari anak-anak semua hasil diskusinya, apa yang Bapak sampaikan kira-kira ditangkap dengan cermat atau tidak. Oke? Oke, dari hasil diskusi tadi dan maju ke depan hasil presentasi, kelompok yang paling besar nilainya, yang paling baik menyampaikannya, dan yang paling bagus dalam mencermati apa yang Bapak sampaikan, menangkap dengan baik, yaitu kelompok 4. Iya, kasih tepuk tangan kelompok 4. Iya, nilainya 95. Ya, kelompok selanjutnya yang paling baik kedua adalah kelompok 1. Iya, kasih tepuk tangan. Kelompok 1 nilainya 88. Oke, kelompok 2 nilainya 75 dan kelompok 3 nilainya sama 75. Oke, tidak apa-apa. Ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sebagian dari tema 1 globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitar lingkungan kita. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup, silakan anak-anak, apakah ada yang mau bertanya? Ada berkaitan tentang materi yang Bapak sampaikan kali ini? Ada tidak, anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Cung. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya. Ya, oke. Bapak kira cukup. Silakan buat anak-anak semua untuk mempelajarinya kembali. Ya, pelajari lagi di rumah, pelajari lagi supaya ilmunya lebih meresap di otak anak-anak semua, ya, di pikiran anak-anak semua, dan tidak lupa. Ya, oke, itu saja. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menangkap ilmu yang Bapak sampaikan tadi, materi yang Bapak sampaikan tadi dengan baik. Kita tutup dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selamat pagi. Pagi. Oke. Kok selamat pagi kenapa? Walaupun siang, semangat anak-anak semua harus pagi. Jadi walaupun siang mau sore, semangatnya harus tetap pagi. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi, semangat pagi. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.